antara telur dan ayam, siapa yang lebih dulu? Kita ketika menjawab ayam, wong asalnya ayam dari telur. Ketika menjawab telur, wong asalnya telur dari ayam. Ini namanya daur, satu dengan yang lain saling membutuhkan, sehingga tidak tahu mana yang lebih dulu. Kalau kita kemudian tidak berpikir ada zat di luar manusia, ya, sama dengan manusia yang diciptakan siapa? Manusia. Berarti manusia butuh kepada manusia. Terus siapa yang lebih dulu? Tidak jelas. Harus ada zat di luar manusia yang menciptakan manusia untuk sampai kesimpulan pada wujudnya Allah. Ya. Allah itu munfarid. Munfarid itu apa? Sendirian. Maka disebut wahid dan disebut ahad. Wahid karena Allah tidak mempunyai juz'iyat, dan ahad karena Allah tidak mempunyai juz'i. Maka Allah itu tidak disebut kul, tidak disebut kulli. Ya. Dalam ilmu tauhid itu ada istilah kul, ada istilah kulli. Kalau kul itu keseluruhan yang mempunyai bagian. Kul, keseluruhan yang mempunyai bagian. Buku ini namanya kul. Satu tapi kul, karena mempunyai kertas, mempunyai halaman, mempunyai cover buku. Ini namanya kul. Kul itu mempunyai juz'iyah. Ya. Ada HP. HP ini disebut kul. Ada covernya HP, ada touchscreen dari HP, ada kamera dari HP. Touchscreen, kamera, kemudian cover dari HP ini disebut juz'iyah. Ya. HP-nya ini satu kul, tapi punya juz'iyah. Ada rumah. Rumah ini punya atap, punya ruang tamu, punya kamar mandi, punya dapur. Ini namanya juz'iyah dari bed, rumahnya satu, tapi rumahnya punya juz'iyah, punya bagian-bagian. Yang mana ketika bagian ini hilang, mengurangi kesempurnaan dari rumah. Ada yang disebut kulli. Kulli itu lawannya juz'i. Ya. Kulli itu lawannya juz'i. Kulli itu tidak punya bagian, tapi punya afrod namanya. Afrod itu apa? Afrod itu masodak atau misdak, atau sesuatu yang mendukung dari makna kulli. Insan, ini kulli, lafal kulli. Punya masodak, punya afrod. Apa itu? Zaidun, Amrun, Bakrun, Fatimah, Hindun, dan seterusnya. Zaidun, Amrun, Bakrun, dan Fatimah, Hindun itu tidak sama dengan kamar mandi yang membentuk rumah, tidak sama dengan ruang tamu yang membentuk rumah, tidak sama dengan atap yang membentuk rumah. Insan itu satu tapi punya afrod. Ya. Rumah itu satu punya juz'iyah. Beda ya. Ini ada kulli, yang ini ada kul. Kalau ini kul namanya. Kul, kenapa kul? Karena punya juz'iyah, punya sesuatu yang membentuk buku. Sehingga ketika buku ini yang membentuk salah satu pembentuknya hilang, maka tidak sempurna disebut buku, juz'iyah, bukunya kul. Ada kulli, apa itu? Lafal insan. Insan punya masodak atau punya afrod atau punya anggota, yaitu Zaidun, Amrun, Bakrun. Kalau Zaidun mati, kata insan tidak terpengaruh dengan matinya Zaid. Ya. Kalau Fatimah mati, tidak akan terpengaruh dengan matinya Fatimah. Insan tetap ada. Masalan, contoh kuli lagi. Ada lafal masjid. Ada masjid di Kroya, masjid di Kedawung, masjid di Ayam Malas, masjid. Ini namanya kuli. Punya juz'i, yaitu masjid-masjid yang ada di daerah-daerah. Ketika salah satu masjid runtuh, tidak akan berpengaruh terhadap nama masjid. Ya. Nah, Allah itu tidak disebut kul, maka tidak mempunyai juz'iyah, oleh karena itu disebut ahad. Ya. Dan Allah bukan kulli, sehingga tidak mempunyai juz'i, oleh karena itu disebut wahid. Ya. Karena kita itu punya sifat untuk Allah, ada sifat wahid, ada sifat ahad. Ya. Ada wahidun, ada ahadun. Allah bukan kul, artinya tidak mempunyai anggota.
Yang mana ketika anggota itu hilang berpengaruh terhadap sempurnanya Allah. Maka karena bukan kul dan tidak mempunyai juz'iyah, maka Allah disebut wahid. Dan Allah tidak kulli sehingga tidak mempunyai juz'i, maka disebut ahad. Maka ada qul huwallahu ahad. Ada wa innama ilahukum ilahun wahid. Ya, ada wahid dan ada ahad. Wa anna laha wa annaha la tastati'u an tajliba naf'an li nafsiha wala an tadfa'a dhurran anha. Ya'lamu min dzalika anna laha rabban wa khaliqan huwal munfarid bi ijadiha wa imdadiha. Wal qaimu lan dzat kang jumeneng alaiha ing atase nafsihi bima kelawan perkara silema kasabat kang kasab apa nafsihi ing ma. Wal mujazilan dzat kang males laha maring nafsihi bima kelawan perkara silema amilat kang lakoni apa nafsihi ing ma. Wa yastadilu lan amrih dalil. Wa yastadilu lan amrih dalil bidzalika kelawan mengkono-mengkono al-madzkur ala kaunihi ing atase insan iku abdan kawula sifate abdan marbuban kang den ingu sapa abdan. Wa anna amrohu lan temen sedune perkarane abdan iku biadi ghairihi tetep lan kekuasaane liyane abdan. Ala ilingo wa huwa utawi yadi ghairih iku Allahu Gusti Allah sifate Allah al-azizu kang mulya al-hakimu tur kang bijaksana. Dan dengan adanya manusia yang berpikir terhadap dirinya sendiri sebagai athar, sebagai wujud yang butuh pada mujid, maka manusia itu akan sampai pada kesimpulan bahwa dia itu abdan marbub. Abdan marbuban adalah hamba yang dipelihara, dan ada yang mengatur, yaitu Allah. Wa huwallahul azizul hakim. Wa kadzalan kaya iki nadhara ila nafsi ila ajzi nafsi. Wa kadzalan kaya iki nadhara ila ajzi nafsi idza nadhara alikalane ningali. Sapa sing ningali al insanu menungso ila mabda'i khalqihi maring kawitane penciptaane al insan. Fa innahu mongko temen sedune insan iku kana ana sapa insan ana iku fil adami tetep ing dalem ora ana. Laisa kang ora ana iku lahu tetep kaduwe insan apa sing ora ana wujudun wujud. Fa aujadahu Allahu bimahdil karami wal jud. Jadi manusia itu ketika berpikir sebelum lahir kan asalnya Adam. Adam ini adalah sesuatu yang jaiz butuh kepada murajjih. Ya, kalau istilahnya ilmu kalam itu, kalau manusia itu ada dengan sendirinya, maka namanya tarjih bila murajjih. Tarjih bila murajjih. Sebelum buku ini diciptakan, kita berpikirnya buku ini mungkin ada dan mungkin tidak ada. Ya, mungkin wujud dan mungkin adam. Buku ini wujud, nah, berarti kan ada tarjihul wujud alal adam. Ya, yang memenangkan buku ini menjadi wujud sehingga mengalahkan adam. Ini kan butuh kepada murajjih, butuh kepada sesuatu yang menjadikan buku ini dari adam menjadi wujud. Nah kalau buku ini ada dengan sendirinya, karena dia jaiz ini kan ada dua kemungkinan. Jaiz itu boleh boleh wujud, boleh adam, boleh ada, boleh tidak ada. Ini namanya jaiz. Kita itu jaizul wujud, manusia itu jaizul wujud. Kalau Allah itu wajibul wujud. Kalau syarikul bari itu namanya mustahilul wujud. Nah kita itu jaizul wujud. Yang tadinya kita tidak ada menjadi ada, maka kan harus ada yang mengalahkan wujud, yang memenangkan wujud dan mengalahkan adam. Kalau kita, kata Said Ramadan Al-Buti itu dalam kitab namanya Kubrul Yakiniyat Al-Kauniyah, wujud dan adam kan dalam satu timbangan ini. Beratnya sama. Ya. Manusia ini dalam satu timbangan, beratnya sama antara wujud dan
Adam. Kok wujudnya lebih unggul, Adamnya turun? Harusnya kan ada yang menjadikan bobot wujud ini menjadi naik dan bobotnya Adam menjadi turun. Kalau tidak ada yang membuat naik dan tidak ada yang membuat turun, kita beranggapan manusia itu wujud dengan sendirinya. Ini namanya tarjih bila murajjih. Tarjih bila murajjih itu apa? Wujudnya itu naik, Adamnya turun, tapi tidak ada yang membuat wujud naik dan tidak ada yang membuat wujud turun. Paham ya? Bisa dipahami ya ini. Ada yang membuat wujud naik dan ada yang membuat Adamnya turun. Kalau wujudnya naik tanpa ada yang membuat wujud naik, ini namanya tarjih bila murajjih. Ini batal secara dalil. Sama dengan manusia, wujud dan Adam itu dalam satu timbangan, beratnya 50-50. Kok kemudian wujud ini beratnya naik, Adam beratnya turun? Pasti ada yang membuat wujud beratnya naik dan Adam beratnya turun. Siapa yang membuat? Ya yang di luar timbangan. Ya. Kalau sama-sama di dalam timbangan tidak bisa. Wujud kok membuat berat dirinya sendiri, tidak mungkin. Atau Adam membuat ringan dirinya sendiri juga tidak mungkin. Maka harus ada sesuatu yang membuat wujudnya naik dan Adamnya itu turun. Siapa itu? Ya Allah. Wa kadza idza nadhara al-insanu ila mabda'i khalqih. Begitu juga dari penciptaan, karena dari Adam fa'aujadahullah, dibuat wujud oleh Allah bimahdil karami wal judi, kelawan mligi mulya wal judi lan tegese mulya. Loman khalaqahu nyiptaken sapa Allah hu ing al-insan min qatratin saking tetesan, min qatrati main saking tetesan banyu, wa nutfatin lan mani madhirratin kang butek apa nutfah, madhirratin kang butek apa nutfah. Manusia itu kan, sering saya katakan, manusia itu kan diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Manusia itu diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Dan dalam proses penciptaan manusia, saya baca buku Syekh Mutawalli Sa'rawi itu, ada alaqoh, namanya alaqoh aksiyah. Ya, alaqoh aksiyah itu adalah relasi yang bertolak belakang. Jadi manusia itu dari tanah, tin, kemudian dibentuk dari tin, ya, kemudian tin itu mengeras sehingga siap untuk dibentuk, namanya sol-sol kalfakhor, hamak masnun, maaf. Ya, manusia itu dari tin atau tanah liat. Ketika tanah liat itu siap dibentuk, namanya hama masnun. Ketika hama masnun ini sudah dibentuk menjadi wujudnya manusia, namanya sol-sol kalfakhor. Dan ketika sudah siap seperti wujudnya manusia, baru dimasuki ruh. Jadi ruh ini urutan yang paling akhir. Ya. Di pertama tin, kemudian hama masnun, yaitu tin itu diwujud seperti wujud, siap untuk diwujud seperti wujudnya manusia. Kemudian ketika dibentuk seperti wujudnya manusia, namanya sol-sol kalfakhor. Dan setelah mewujud seperti wujudnya manusia, baru dimasuki ruh. Jadi ruh ini yang terakhir. Nah, ketika manusia meninggal, urutannya dibalik. Ruh ini dicabut, kemudian manusia dikubur. Ketika dikubur, maka lama-lama bentuk manusia itu, tulang-tulangnya akan diliputi tanah. Ya, ini namanya sol-sol kalfakhor. Ketika diliputi tanah, maka akan menyatu seperti tanah, namanya hama masnun. Dan ketika menyatu seperti tanah, maka akan menjadi tin lama-lama dan akan menjadi turab. Ya. Jadi urutannya itu dibalik. Ini tin atau turab dalam satu kaul. Ini sama saja sebetulnya, ada harmonisasi pendapat. Tin ini kemudian hama masnun, kemudian sol-sol kalfakhor, kemudian roh, idkhalur roh. Kalau manusia mati dibalik urutannya. Ruhnya dicabut, dikubur menjadi sol-sol kalfakhor, kemudian lama-lama akan menjadi hama masnun, dan lama-lama akan menjadi tin lagi. Ya. Jadi dari ini maksudnya dari tanah dan kembali ke tanah. Ya. Khalaqahu min qatrati ma'in wa nutfatin madhirratin tsumma sawwara, nuli bentuk sapa Allahu ing insan.
wa syaqqa lan nyigar sapa Allah sam'ahu ing pangrungune insan wa basarahu lan ing peningale insan ila an sayyara tumeka maring yen to ndadekaken sapa Allahu ing insan fi ahsani taqwimin ing dalem bagus-baguse bentuk wa halalan maes-maesi sapa Allahu ing insan bimafakhira lan pira-pira kebanggaan jadi latin kang agung wa manasibalan pira-pira pangkat sifate manasib aliyatin kang luhur apa manasib sifate manasib diniyatin kang bangsa agama wa dunyawiyatin lan bangsa dunyawi ya. Setelah manusia dibentuk maka akan dihiasi dengan kebanggaan-kebanggaan sesuatu yang mafakhir yang bisa untuk iftikhar berbangga diri dan ada pangkat-pangkat agung baik itu pangkat diniyah maupun dunyawiyah. Qala Allahu jalla dzikruhu wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Walaqad khalaqna lan yaktine teman-teman nyiptaken sapa kita Allah. Nyiptaken al insana ing menungso. Kalau nun na itu li ta'zim dalam ayat itu kenapa kok tidak tu walaqad khalaqtu. Nun iku punya faedah li ta'zim. Al insana ing menungso min sulalatin saking saripati. Sifate sulalah min tirin kang tep saking lempung. Tsumma ja'alna nuli ndadekaken sapa kita hu ing tin nutfatan ing mani fi qararin ing dalem panggonan sifate qaror makinin kang terjaga apa qaror. Tsumma khalaqna nuli ndadekaken sapa kita nutfata ing mani dadaken alaqatan ing gumpelan getih. Fa khalaqna mongko ndadekaken sapa kita al alaqata ing gumpelan getih mudghatan ing gumpelan daging. Fa khalaqna mongko ndadekaken sapa kita al mudghata ing gumpelan daging idhoman ing pira-pira balung. Fa kasauna mongko nutupi sapa kita al idhoma ing balung lahman ing daging thumma ansa'na nuli nyukulaken sapa kita hu ing al insan nyukulaken khalqon ing ciptaan akhara kang meneh. Ya, dari manusia itu ada tanasul. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Mungkin cekap nggih. Kawitan musim corona mungkin tak rampung. Lewat. Kalau tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.